Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Iswabdo dan teman saya Fahrul Pangestu. sering dipanggil apa bang? James. Teman saya. Bebas sih, panggilan mau apa saja boleh. Oke, panggilan. Sayang juga gak apa-apa. Ini deh. Mantap kali ya bang ini. Kita panggil aja Ayong ya, karena nama apa ya, bukan nama, mungkin brandnya nanti jadi Ayong gitu. Amin. Biar keren gitu. Channel Semoga menjadi doa ya. Amin. Channel ini kita namakan Ormas, obrolan masyarakat. Jadi nanti isi channel ini bukan hanya bicara tentang politik, mungkin akan bicara tentang politik, hukum, dan gosip-gosip yang ada di masyarakat juga akan ada gitu. Karena namanya juga Ormas itu. Kita tampung semua tema yang ada gitu. Dan temanya ya kita sekarang podcast mungkin ya. Sorry nih, kameranya bang. Kukira agak sedikit kurang ini. Nah, Oke. lebih cakep bang. Sambil rokok gak apa-apa ya. Santai aja bang. Oke bang, apa yang kita mau mau bicarakan hari ini bang? Mungkin saya nih agak gimana ya, masih kurang ya, pengetahuan tentang hukum. Nah jadi saya ingin bertanya tentang apa sih tujuan hukum bagi masyarakat umum gitu. Artinya pertanyaannya mungkin apa tujuan dari hukum itu sendiri gitu? Iya, bagi masyarakat umum kan kalau dilihat dari garis besarnya arti hukum itu kan untuk apa ya, sebuah apa sih namanya, Apa tuh bang? pengatur masyarakat kan. Oh iya. Kalau dalam garis ini. Nah, maksud dari hukum sebenarnya itu apa kalau lebih dalamnya lagi bagi gitu. masyarakat nih. Minum dulu bang, ngopi dulu kita bang, biar agak Ini tenang, biar udah relax. habis berapa gelas nih gua? Ya bang, kita akan bicara tentang hukum. Tujuan dari hukum, apa sih itu tujuan dari hukum ya? Ini kita tidak beracuan pada apa itu namanya doktrin Nah, dari apa ahli-ahli hukum sana gitu ya. Iya. Kita hanya akan mengartikan, karena kan ormas gitu, kita akan mengartikan dengan interpretasi kita sendiri gitu, pemahaman kita sendiri. Iya. Kalau menurut aku sih bang, kalau kita bicara hukum tujuannya, ya kalau dalam masyarakat, satu untuk mengatur masyarakat, untuk menertibkan masyarakat gitu, Ya, benar. untuk memberikan keadilan, kenyamanan sama masyarakat gitu. Walaupun kita tahu sendiri sifat dari hukum itu memaksa gitu bang. Nah, Ya. Gimana tuh bang? Ada tanggapan? memaksa. Ya, siap memaksa deh. Apakah kalau kita memaksa seperti itu bisa masuknya kepada pelanggaran HAM atau tidak? Oke. Ya kan? Oke, siap. Paham aku bang. Jadi karena sifat hukum ini memaksa gitu, kita kan punya hak tentang hak dan kewajiban. Iya. Terutama hak yang udah kita dapatkan semenjak bahkan dari kandungan gitu. Iya, benar. Tentang hak hidup, untuk hak berbicara itu kan hak asasi manusia gitu. Untuk melakukan semua kebebasan itu hak asasi kita bang ya. Ya. Maka kalau kita dikekang oleh hukum gitu kan, kita diancam oleh hukum gitu, termasuk pelanggaran HAM atau tidak? Iya, Gitu. betul itu. Soalnya kan kita lihat juga ya, di lapangan sendiri. Emang masih banyak sih pelanggaran yang apa sih namanya? Gimana, Bang? Yang dilakukan oleh penegak hukum yang merenggut atau apa sih istilahnya, merenggut so ini ya, kalau merenggut yang mengambil hak si ini manusia ini, hak manusia. Jadi itu menjajah hak asasinya. Nah, gitu. iya maksud saya seperti itu, menjajah hak asasi. Menjajah kayak zaman Belanda aja gitu menjajah ini bang. Tapi dipikir-pikir pertanyaan abang ini kritis sekali bang ya. Kayak macam mahasiswa abang ini. Saya emang salah satu mahasiswa, tapi ya gimana sih di masa pandemi seperti ini saya
banyak bolosnya. Susah. Iya, Susah iya. memahami dari apa isi pembelajaran yang dikasih oleh dosen tuh. Oh iya bang. Jadi kita kembali tarik lagi bang ya. Ketika hukum ini memaksa, apakah itu melanggar sebuah hak asasi dari seseorang gitu kan? Iya, betul. Aku pikir tidak bang. Kenapa tuh? Karena hukum ini akan membuat keteraturan di dalam masyarakat bang. Ya. Hukum ini bersifat memaksa untuk memaksakan keteraturan dalam sebuah masyarakat gitu. Dan untuk menjaga satu sama lain hak asasinya bang. Hak asasinya. Macam ini bang contohnya bang. Aku kasih contoh bang ya. Abang punya uang bang. Hak abang dong, abang punya uang. Ya, betul. Abang taruhlah dapatkan itu uang dengan cara yang halal bang. Itu hak abang. Itu abang tidak melanggar hukum apapun ya. Nah, ku ambil bang, ku curi bang. Nah, hak abang ku ambil bang. Berarti oh iya. Iya. Itu masuknya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum bang. Nah, Tapi kalau nih misalkan nih, gimana bang? kalau misalkan saya punya duit nih, Iya, iya, iya. terus dicuri, Ya, terus saya melapor ke polisi. ya, Nah, udah buka LP, terus ada pengusutan hingga akhirnya saudara ditahan. ya. Tetapi setelah apa? Setelah di dalam perjalanan sidang atau ini itu sampai diputuskannya, terus saya mencabut hukuman itu, tetapi hukuman itu terus berlanjut apa atau bisa diselesaikan? Wah, kalau itu jauh kali bang pertanyaannya. Nanti kita bicara delik dan lain sebagainya bang. Oh, Nah, delik apa itu delik? Nah, nantilah. Nanti kita buat konten lagi Konten untuk lagi, delik. oke, Iya. siap. Jadi jangan sekaligus-kan semuanya bang. Kalau semuanya nggak ada bahan lagi kita pusing. benar. Iya dong. Pintar juga otak bisnis. Hari ini bang, semua harus jadi cuan bang. Ngobrol gini aja kita masukin YouTube jadi cuan. benar. Iya Di bang. zaman serba modern seperti ini, apa saja asal kitanya mempunyai jiwa pebisnis pasti jadi duit. Iya. Kita harus pintar-pintar lah. Betul. Nah, abang ku tarik lagi nih. Tadi contoh tadi bang. Ya, Abang kan merasa dirugikan dong. pasti. Hak abang ku ambil bang. Bener kan? Hak abang ku ambil ini. Nah di sana bukan pada pelanggaran hak asasi manusia bang. Pada abang. Ya. Tidak ada pelanggaran hak asasi manusia pada abang. Betul. Cuman hak abang ku ambil bang. Nah aku diancam di penjara bang. Ada pasalnya di KUHP ya. Ya, Ada pasalnya di KUHP nih bang. Teman-teman nih ada pasalnya di KUHP. Jadi hak asasi aku yang diancam bang oleh hukum itu bang. benar. Hak asasi aku ini diancam oleh hukum gitu. Karena aku melakukan suatu pelanggaran hukum gitu kan. Karena nah bisa nggak ini dikategorikan sebagai sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap aku ya? Ya, Tidak bang. Tidak. Karena apa? Karena alasannya hematnya ya, cara mudahnya kita menyerap ya. Karena ada hak orang lain yang harus dilindungi oleh hukum itu gitu bang. ya. Makanya hukum ini akan membuat keteraturan nantinya kalau kita jalankan yang baik gitu, dengan baik dan benar gitu. Beda lagi bang kalau di negeri entah berantah bang, yang aku kenal banyak pula yang culas-culas itu penegak hukum bang. Macam-macam negeri mana aku. Negeri ini kita sebut saja inisialnya I. Ah janganlah bang, ini terlalu kontroversial kalau Indonesia aja. Ya. Soalnya sudah menjadi apa sih rahasia umum ya. Rahasia umum. Bagaimana bang abang ini bicara? Katanya kau bilang rahasia bang, tapi umum. Ya. Kalau rahasia, artinya Gimana bukan sih, sebuah ya? rahasia lagi bang. Ya apa rahasia umum ya, emang terjadinya seperti itu. Iya. Kita paham Kita semua lah. tahu itu penegak itu melakukan kesalahan, tapi kita tidak bisa apa-apa. Iya. Soalnya kalau kita melawan Ada kekuasaan di sana. ya iya. Ah, iya. Nanti yang
bahaya kita sendiri bang. Kita nggak punya backing. Ya, cakep kali ya bang Iya, ini. Bang. Jadi bukan Indonesia bang? Bukan. Bukan. Ini masa negara tercinta melakukan hal seperti itu? Aduh, Tidak ada lah. tidak ada bang ya. Indonesia baik semua bang. Oh baik, super. Super Pemimpinnya baik, ya. bagus-bagus. Saya Tadi, suka tuh. tapi tadi abang jelas sekali bicara Indonesia bang. Katanya kapan? Coba diulang aja. Saya nggak pernah bicara seperti itu. Coba diulang aja. Ya, mohon maaf nih teman-teman, kalau mungkin ada satu kata, dua kata yang kurang berkenan gitu. Ya anggap itu tidak terjadi ya. Iya gitu. Jadi intinya juga untuk autokritik kepada pemerintahan kita bang. Harusnya kalau abang kutuduh mencuri, tapi abang tidak mencuri, abang tak akan marah dong. Ya enggak. Iya. Enggak. Kalau Memaklumi lah. iyalah, kalau penegak hukum bang, kutuduh dia menyalahgunakan bang, tapi dia marah, berarti ada sesuatu gitu bang. Kalau dia tidak marah kan berarti tidak ada sesuatu gitu dong. Ya, betul. Iya. Berarti dia melakukan kalau begitu. Tidak tahu aku itu bang, tak mau Saya aku. akan skip, jangan berbicara yang seperti itu. Tidak Kembali baik. lagi ke topik kita bang. Nah maka dalam hukum ini dalam hukum ini akan membuat keteraturan dalam masyarakat Ya, bang gitu. Oke, Tujuan saya, hukum saya ini. jadi mengerti sekarang. Iya gitu bang. Tapi saya di berita sering lihat ya, Apa tuh, walaupun saya lihatnya enggak sering gitu selewat-selewat, banyak juga gitu Apa bang? yang apa sih mencuri kan. Ya Nih mencurinya. kita mencuri misalkan, jangan kita lah, kita kan orang baik-baik. Kan Siap. seseorang mencuri nih, terus Ya. si orang yang dicurinya itu melawan dan melakukan apa sehingga melukai si pencuri itu, kan tetapi malah yang dicuri itu yang terjadi tersangka. Itu bagaimana tuh? Oh gini. Karena kita tadi bicara keteraturan ya bang ya. Iya. Abang ini kan kita bicara keteraturan nih. Abang tanyakan lagi. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, nah kita bahas dengan pelanggaran hukum lagi gitu kan. Nah, intinya garis besarnya itu bang. Gua ambil tarik itu garis besarnya itu abang itu kan. Kenapa yang jadi tersangka siapa tuh? Yang dicurinya. Yang dicurinya yang jadi tersangka. Yang si korban itu yang jadi tersangka. Yang korban pencurian yang jadi tersangka gitu. Sebenarnya bang, kalau dalam hukum ya, bukan dalam hukum ya, dalam pandangan aku bang gitu, dalam pandangan aku, kita tidak bicara hukum, kita dalam pandangan aku bang, kalau dia dicurinya misal kata dibegal lah, Ya begal. dibegal lah, dia ada ancaman bang. Jadi abang misalkan contohkan nih, abang jalan bang, bawa motor nih, ku buntut ya abang bang. Nah di jalan sepi, ku pepet abang bang, suruh turun, ku tonongkan senjata sama abang. Nah kan nanti saya tuh melawan hingga melukai Anda gitu. Tapi kenapa malah saya yang jadi tersangka begitu? Kalau pandangan aku bang, Ya. seharusnya ya, kalau tersangka tak apalah aku ya. Yang penting jangan sampai terpidana bang. Kan nanti hakim tuh biar yang lihat kan gitu. Ya. Kalau terpidana berarti sudah diputuskan gitu. Oh berarti tersangka sama terpidana itu masih Beda itu Beda beda, ya? Bang. Beda. Sepaham aku beda ya. sepaham kira aku. saya Sama jadi saja? tersangka tuh udah otomatis ditahan gitu. Oh, otomatis jadi kalau Jadi- ditahan katanya ada yang kalau kita berapa tahun gitu ancamannya. Ya. Nah, bisa ditahan, Bang. Gitu. Tapi kalau di bawah berapa tahun gitu, kita bisa jadi tahanan luar tuh istilahnya, tahanan luar. gitu, iya. Oh, ini iya, sepaham iya. aku ya. Iya. Aku tak baca buku, tak baca apa gitu. Sepaham aku aja ini mah gitu. Iya. Nah, itu beda bang, terpidana sama tersangka itu. Nah, kembali lagi kasus kita yang awal tuh bang. Abang ini kan dijadikan tersangka bang. Ya. Nah, kalau aku jadi hakim nih, misalkan aku jadi hakim ya, ku bebaskan abang Atas dasar atas dasar karena abang terancam bang. terancam. Kalau tak salah di mana ya aku lupa bang. Tapi yang jelas seperti ini bang.
sebelum kau selamatkan orang lain, kau selamatkan dulu diri kau bang. Hukum itu baik. Jadi sebelum kau selamatkan orang lain, kau selamatkan dulu diri kau bang. San. Ya hawa. Anjing. Udahlah, nggak apa-apa itu. Iklan tadi iklan lah. Iklan. Mau apa lagi? Bahaya. Iya. Makanya kunci pintu dulu. Iya, kunci pintu bang lah. Kunci pintu. Bahaya soalnya. Bahaya. Mau bisa membuyarkan pikiran kita Iya. seperti itu. Aduh. Biasa kalau sesama teman tuh biasanya begitu, tidak saling support kalau mau maju temannya itu. Ya maklum lah. Sekarang lanjut lagi bang nih, Ya, kembali lagi ke ya. topik lah. Iklan lah, biarlah iklan lah tadi lah. Jadi buyar nih pikiran gue. Iya. Ya terus Apa tadi aku bilang bisa tuh bang, apa namanya? Ku bebaskan abang kalau aku jadi hakim ya. Ya. Aku bebaskan abang, kenapa? Karena kulihat ada unsur pemaaf bang dari abang ini. Karena abang terancam. Kalau abang tak melawannya atau tak membunuhnya gitu, ya abang bisa saya yang terbunuh. Ya, abang ya, tahu sendiri gitu. Iya saya ngerti. Kalau aku pikir begitu bang, maka yang harus didulukan diri kau dulu lah sebelum orang lain. Kalau kau punya satu buah roti bang, kau lapar bang, orang lain pun lapar. Bukan satu buah roti, satu suap nasi ya bang. Kalau satu buah roti masih bisa dibagi dua nanti kan. Netizen kan cakapnya Pintar-pintar dia. iya. Makanya apa namanya? Kalau abang punya satu suap nasi nih, abang belum makan juga selama 3 hari. Ada teman abang pula ya belum makan selama 3 hari. Sekarat lah dia bang. Abang pun sekarat bang. Nah, lebih baik kusarankan kau makan saja sama kau sendiri bang. Jadi jangan kau korbankan diri kau untuk orang lain gitu. Kalau kau memang dalam posisi yang sama-sama membutuhkan Iya, gitu bang. iya. Kalau kau dalam posisi yang terancam, ya jangan kau mau untuk dilakukan tindak pidana atau lain sebagainya lah. Itu kau harus kalau bisa sih aku sarankan lari ya. Kalau dalam begal gitu ya. Kalau tidak bisa lari, daripada kau mati kau lawan gitu. Lebih baik melawan dulu lalu kalah daripada tidak melawan sama sekali. Ya. Mungkin itu apa bukan saya apa pepatah bukan pepatah ya. Setahu saya Apa tidak tuh? ada pepatah seperti itu, tapi ya entahlah. Mungkin coach banget ya. Bisa jadi quote seperti itulah. Ya begitulah. Tahu lah pusing. Jadi intinya hukum itu akan memberikan keteraturan kalau satu sama lain saling menaati hukum itu sendiri bang gitu, menjalankan hukum itu sendiri gitu. Oh bisa tidak sih hukum itu dijalankan? Bisa bang. Buktinya apa bang? Kalau hukum apa itu namanya aku lupa. Hukum adat tanpa harus ada polisi bang, tanpa harus ada polisi nih Ya. tetap dijalankan kok oleh masyarakat adatnya. Iya sih. Berarti hukum itu udah menjadi apa ya? Kebiasaan ya. Iya, darah dagingnya gitu kan. Kebiasaan dari nenek moyang kita yang Iya terdahulu. Betul. kan, karena hukum itu juga nanti kita bahas juga nih, hukum itu ada dari kebiasaan juga gitu, timbul dari kebiasaan juga hukum itu, sumber-sumber hukum nanti kita bahas itu. Jadi kalau kita membahas hukum itu cakupannya luas ya. Wah luas sekali bang. Kalau abang mau interpretasikan hukum sebagai A, B, C, D, oh itu bebas, hak abang. Kalau aku pun mau D, E, F, G gitu, hukum itu D, E, F, G, ya bebas juga. Bebas berarti. gitu. Ya. Kan kita dilindungi konstitusi kalau Betul. mau mengungkapkan apapun gitu bang. Bebas ya. Bebas. Negara kita kan demokrasi. Jadi bisa bebas Mengungkapkan pendapat. mengungkapkan pendapat kita semua. Bahkan di muka umum gitu. Betul. Nanti kan kita ini di muka umum bang, walaupun secara virtual lah bang. Oke. Jadi garis besarnya nih, kupikir sudah cukup lah bang kita bicara. Sudah setengah jam ini, sudah hampir berapa belas menit ini?
udah hampir mau setengah jam bang. Tapi jadi kita tarik garis lurusnya saja gitu. Biar kita Jadi hukum itu bagi masyarakat itu seperti apa gitu ya? iya, hukum itu bagi masyarakat itu seperti apa gitu. Pengertian hukum secara garis besarnya gitu dalam masyarakat. Bukan dalam masyarakat, itu dalam masyarakat kita ini, Iya. bukan Tapi bukan, nih, apa, saya Bang? pengen menurut Anda sendiri itu Iya. bisa Oh. ibaratkan apa seperti quotes apalah, boleh nggak Oh. hukum itu bagi masyarakat Boleh, tanpa boleh. tanpa mengikuti apa Kata-kata orang lain gitu. doktrin hukum yang udah terdahulu ya? Oke, boleh. Kalau aku pikir ya dari apa yang dari awal kita bicarakan, hukum gitu. Hukum itu dalam Ya. masyarakat pengertiannya apa gitu ya? Kalau aku pikir hukum itu dalam masyarakat adalah keteraturan. Keteraturan bagi aku. Hukum adalah keteraturan. Oh, mantap. Jadi kita teratur itu semua terencana, semua terkonsep, semua skema gitu dan Ya. dalam keteraturan itu ini akan muncul di dalam kita itu keadilan, kesamarataan, hak-haknya sama gitu bang. Makanya hukum dalam masyarakat itu adalah keteraturan. Bagi aku bang ya. Bagi Bung Yusuf ya. Oke, cukup sekian bang sekian. untuk video ini. Gimana? Kau closing bang lah, kau closing. Tadi aku pembukaan, Closing. kau closing lah. Gimana nih? Gak terbiasa berbicara seperti ini. Ya maklum lah, gak apa-apa lah. Ya, baru pertama kali nih gua Iya, rekam kayak gini nih. pertama kali netizen pasti memahami ini. Mohon maaf bila banyak salah kata Ya. dari kita semua. Siap. Bukan kita semua, kita berdua. Ya. Kita berdua bang. Kalau kita semua orang sangka ada orang lain Iya, gitu. iya. Siap bang. Mohon maaf bisa bila banyak kesalahan kata dari kita berdua. Siap. Harap dimaklumi karena kita masih belajar tentang apa? Tentang hukum, tentang belajar masih belajar memperdalami tentang hukum. Jadi mungkin untuk perbincangan kali ini dicukupkan untuk hanya segini saja. Dan silakan Bung Yusuf quotes yang terakhirnya. Kalau quotes terakhir dari aku, kalau kalian suka dan mau support kita semua, cobalah like, subscribe, sama komen lah. Udah itu saja bang. Jangan lupa di share. Oh iya, di share. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau aku pengen openingnya gini bang. Gimana coba? Yang kayak si Sule-Sule itu bang. Ribet kali ini. Ya udah, gimana? Nama saya Yusuf. Nama saya Ujang. Kami berdua adalah udahlah. Pokoknya kami berdua calon presiden dan wakil presiden. Walah. Sekian. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Sip.